Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang uji hipotesis tentang rata-rata sebuah populasi dengan sifat satu arah. Oke, pada pembahasan kali ini saya fokuskan kepada contoh bagaimana kita uji hipotesis dari sebuah basis. Misalkan ada sebuah jaringan warung ya. Dia mengklaim bahwasanya rata waktu tunggu pelanggan adalah 3 menit. Kemudian dia memiliki standar deviasi 1 menit. Dari klaim tadi, kemudian bagian pengendalian kualitas ingin membuktikan atau menguji kembali apakah masih rata-rata dari waktu tunggu itu masih 3 menit. Dari 50 pelanggan di cabang warung Amor memiliki rata-rata waktu, ternyata dari 50 pelanggan itu rata-rata waktu tunggunya itu adalah 2,75. Jadi bukan 3 menit lagi, tapi dari 50 pelanggan itu didapatkan bahwasanya rata-rata waktu tunggunya itu 2,75. Kemudian dengan taraf nyata atau level of significant 0,05 atau 5%, apakah bisa dikatakan bahwasanya rata-rata waktu tunggu itu kurang dari 3? Jadi bagian pengendalian kualitas itu ingin membuktikan apakah waktu tunggu itu masih bertahan 3 menit. Nah, ternyata dari 50 pelanggan yang disurvei itu dia mendapatkan sebuah rata-rata di bawah 3 menit, yaitu 2,75. Kemudian dia mau mengambil sebuah kesimpulan apakah rata-rata waktu tunggunya itu kurang dari 3 menit. Maka kita bisa membuktikan dengan uji hipotesis untuk satu arah ya. Misalkan setelah kita identifikasi, diketahui bahwasanya jika rata-rata waktu tunggunya adalah mu, maka mu 0 itu 3 menit. Artinya waktu rata-rata awal ya. Rata-rata waktu tunggu awal itu 3 menit. Ini yang akan kita sanggah istilahnya kan. Dan kita ingin membuktikan bahwasanya waktu tunggunya itu kurang dari 3 menit. Kemudian N-nya ini adalah jumlah sampelnya. Kemudian standar deviasinya 1, kemudian level of significant atau taraf nyatanya itu adalah 0,05 atau 5%. Kemudian X bar-nya, jadi rata-rata waktu tunggu dari sampel yang diambil dari 50 pelanggan tadi itu rata-ratanya adalah 2,75. Maka kita bisa membuktikan dengan langkah-langkah yang tidak pernah kita bahas pada video sebelumnya. Yang pertama adalah kita menentukan yang namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Jadi tahapan awal adalah kita merumuskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Dari permasalahan tadi kita dapat merumuskan hipotesis nolnya itu adalah mu sama dengan 3 menit. Kemudian H alternatifnya itu adalah mu kurang dari 3 menit. Nah, ketika kita membuat sebuah hipotesis alternatifnya itu mu kurang dari 3 menit, maka pernyataan ini menunjukkan bahwasanya pengujian ini nanti akan kita lakukan dengan pengujian satu sisi atau satu arah, yaitu apa? Kurang dari 3 menit. Kemudian taraf signifikansinya, level of signifikansinya tadi itu 5% ya. Nah, kita dapatkan kalau 5% berarti alfanya itu adalah 0,05. Kemudian Z alfanya, yaitu karena kita menggunakan satu sisi, maka kita menggunakan Z 0,05 karena satu sisi. Nah, ini baru kemudian kita lihat di dalam tabel Z atau distribusi normal. Dari tabel distribusi normal itu kita akan dapatkan sebuah nilai Z-nya istilahnya kan. Itu istilahnya Z tabelnya. Nah, itu bagaimana cara mendapatkan nilai Z tabelnya? Kita tinggal mencari di daerah sini itu nilai 0,05. Jadi kita coba untuk cari 0,05. Kalau kita tidak mendapatkan nilai yang persis, maka kita bisa mendapatkan nilai yang mendekati 0,05. Istilahkan seperti ya, misalkan, oh di sini 0,05. 0,05 kemudian kita tarik ke sebelah kiri. Nah, di sini ada angka berapa? Oh, ternyata di sini min 1,6. Nah, di sini ada 1,6, kemudian kita tarik ke atas, oh ada 0,04. Nah, itu berarti nanti nilai Z 0,05 itu adalah min 1,64.
Ya, ini nilai Z-nya. Untuk apa nilai Z-nya ini? Ini digunakan sebagai poin kritis, titik kritisnya, yaitu daerah garis perbatasan antara penolakan H0 dan penerimaan H0. Misalkan seperti ini, kita gambarkan di dalam sebuah grafik distribusi normal. Ya. Nah, ini seperti ini. Artinya, nah, garis inilah yang nanti kita isi nilai Z alfanya. Oke, nah, karena di sini tadi kita menggunakan pengujian satu sisi dan mu-nya itu yang akan kita cari adalah kurang dari 3 menit, maka sisi yang akan kita uji adalah sisi sebelah kiri. Oke ya, berarti nanti Z-nya itu min 1,64. Min 1,64. Nah, di sini nanti akan kita bedakan. Ada 2 daerah di sini ya. Daerah kurang dari 1, min 1,64, daerah yang lebih dari min 1,64. Nah, yang kurang itu dikatakan sebagai daerah penolakan H0, kemudian yang lebih itu dikatakan sebagai daerah penerimaan H0. Ya. Nah, ini adalah kriteria-kriteria yang akan kita jadikan sebagai dasar di dalam mengambil kesimpulan nanti. Nilai Z hitungnya nanti jatuh pada daerah penolakan H0 atau penerimaan H0. Oke. Nah, kemudian langkah yang keempat yang akan kita lakukan adalah kita menentukan statistik ujinya atau kita mencari Z hitungnya. Ya, dengan menggunakan formula X bar dikurangi mu0 dibagi dengan standar deviasi dibagi dengan akar jumlah sampel. Oke ya. Nah, kita X barnya itu 2,75 dikurangi dengan mu0-nya adalah 3. Kemudian standar deviasinya 1, kemudian ini adalah jumlah sampel yang kita dapatkan tadi kita ambil. Ya. Nah, baru setelah itu kita hitung dan kita dapatkan min 1,768. Ya. Nah, ini nanti akan kita sesuaikan dengan yang ada di gambar, nanti terletak di mana itu nilai itu. Oke ya. Nah, sekarang titik kritisnya itu ada pada titik min 1,64. Nah, min 1,768 itu kita bandingkan dengan min 1,64. Dia ada di kurang dari min 1,64 atau lebih dari min 1,64. Oh, ternyata ada di daerah yang merah, Pak. Itu berarti nanti kesimpulan yang akan bisa kita ambil adalah bahwasanya hipotesis yang kita tolak adalah hipotesis 0. Artinya karena apa? Karena nilai Z hitungnya itu ada pada posisi di daerah tolak A0. Ya. Nah, karena nilai Z hitungnya setelah kita bandingkan dengan Z tabel itu ternyata ada di daerah tolak A0, maka kesimpulannya adalah tolak A0. Nah, dengan demikian bisa dinyatakan di dalam sebuah pernyataan cukup bukti untuk menyatakan bahwa waktu tunggu pelanggan kurang dari 3 menit. Jadi klaim dari pemilik jaringan warung tadi mengatakan bahwa waktu tunggunya itu adalah 3 menit itu kurang benar. Tidak benar. Karena berdasarkan penelitian dari bagian pengendalian kualitas ternyata waktu tunggu itu kurang dari 3 menit. Nah, itu cara bagaimana kita bisa melakukan uji hipotesis untuk memperkirakan rata-rata dari sebuah populasi dengan sifat uji satu arah. Oke, demikian next video akan kita bahas tentang uji hipotesis tentang rata-rata 2 arah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.